Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang selalu diberkati oleh Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari yang berbahagia karena kita bisa kembali bertatap muka secara virtual membahas belajar bersama mengenai pendidikan konservasi. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga secara perencanaan yang ada dalam RPS. Kita sudah berada pada pokok bahasan mengenai nilai dan karakter. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai konservasi dan 3 pilar konservasi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai sejarah konservasi, pengertian konservasi, metodologi, praktik konservasi, ya, dan pilar-pilar konservasi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, di antara pilar-pilar konservasi yang ada di Universitas Negeri Semarang, yakni ada 3 pilar. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba untuk mengkaji, kita pelajari bersama salah satu 3 pilar konservasi, yakni pilar yang pertama adalah pilar nilai dan karakter konservasi. Mahasiswaku yang berbahagia, kita mencoba memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar nilai dan karakter. Ya, nilai kita pahami sebagai sesuatu yang ditujukan dengan the address of a yes. Itu yang disampaikan oleh seorang filsuf Jerman Amerika, Hans Jonas, bahwa nilai adalah sesuatu yang kita iyakan atau yang kita aminkan. Nah, nilai itu selalu dimaknai dengan konotasi yang positif. Sehingga nilai itu merupakan hal yang positif, hal yang baik. Dengan demikian, nilai yang ada dalam sebuah konsep yang kita yakini, yang kita pahami adalah sesuatu yang baik. Tidak ada nilai yang jelek. Karena pada hakikatnya nilai adalah sesuatu yang kita iyakan. Nilai pada umumnya bersifat abstrak. Jadi tidak ada nilai itu bersifat konkret. Jika nilai itu ditarik menjadi konkret, itu sudah tidak lagi dikatakan nilai. Jadi implementasi dari nilai, sesuatu yang bisa kita lihat, kita ukur, yang tampak adalah nilai moral. Atau bisa kita
pahami sebagai karakter. Jadi nilai masih bersifat abstrak, sedangkan karakter itu yang bersifat konkret. Nah, di dalam konsep Thomas Lincona, nilai karena bersifat abstrak, sehingga yang konkret apabila nilai itu dikaitkan dengan moral. Nah, kita bisa melihat nilai moral itu akan menimbulkan suara dari hati nurani manusia untuk diwujudkan. Jadi nilai moral dibagi ke dalam dua kategori, yakni nilai universal dan non-universal. Itu yang dikemukakan oleh Lincona. Nilai yang universal itu bersifat memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan nilai moral tersebut. Contohnya, orang harus bersifat adil, menghargai kebebasan, dan tidak bersifat diskriminatif. Itu nilai universal. Nilai itu akan memaksa orang untuk melakukan, untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan. Ya, orang yang harus berbuat adil itu sudah dinyatakan sebagai nilai universal. Sedangkan nilai moral non-universal itu tidak mengandung kewajiban moral yang universal, yang mutlak dituntut untuk dilakukan. Nah, mohon maaf, Kak, saya menggunakan contoh dari agama Islam. Ya, ini orang Islam ketika ada kesunatan, ya sunnah puasa Senin Kemis misalnya, itu tidak memaksa kepada seorang Muslim untuk melakukan puasa Senin Kemis. Nah, ini yang namanya nilai moral non-universal. Nah, kalau kita pahami konsep universal, itu kan general, umum. Universal, universitas, itu kan umum. Nah, universal, jadi nilai yang sifatnya universal itu memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan nilai moral tersebut. Sedangkan nilai moral non-universal itu tidak menuntut ya, secara mutlak seseorang itu untuk melakukan. Namanya non-universal. Nah, itu nilai moral. Baik, mahasiswaku yang berbahagia dan senantiasa sehat selalu. Saya doakan seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa nilai itu bersifat abstrak, belum bisa atau tidak bisa diukur. Nah, yang bisa kita ukur adalah karakter. Jadi cerminan dari sebuah nilai itu nanti akan tampak pada karakter. Sehingga dalam konsep karakter itu dimaknai, diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini adalah karakter. Jadi karakter itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi watak. Jadi kalau kita ingin melihat karakter seseorang, ya lihat saja kebiasaannya.
lihat saja akhlaknya. Dari sanalah kita bisa mengukur. Beda dengan nilai. Kalau nilai belum bisa kita ukur. Kalau kita bisa amati, kita bisa lihat, itu yang namanya karakter, bukan nilai. Baik, mahasiswaku yang masih dalam jaringan virtual, saya lanjutkan kepada komponen karakter mulia atau karakter yang baik. Menurut Thomas Lincona, bahwa komponen karakter yang baik itu terdiri atas 3 komponen. Pertama adalah pengetahuan moral, moral knowing, kemudian ada moral feeling, dan perilaku moral atau moral action. Pengetahuan moral itu mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, pengetahuan diri. Sedangkan penghayatan atau perasaan moral itu nurani, kepercayaan diri, empati, cinta kebaikan, kontrol diri, rendah hati. Sedangkan yang ketiga adalah perilaku moral, itu adalah kompetensi, keinginan, kebiasaan. Jadi komponen ini saling mempengaruhi, saling berhubungan komponen satu dengan komponen yang lain. Kemudian mahasiswa yang optimis, saya berharap konsep pemahaman tentang nilai dan karakter secara umum tadi akan bisa kita jadikan sebagai pemahaman untuk memahami nilai dan karakter konservasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang. Dari Peraturan Rektor itu, kita bisa melihat bahwa pilar konservasi saat ini, ya, yang dulu ada 7 pilar konservasi, sekarang sudah disederhanakan, ya, sudah diperas lagi menjadi 3 pilar. Ya, dari 7 itu diperas, ya, diekstrak lagi menjadi 3 pilar. Yang hakikatnya kalau kita jabarkan bisa menjadi 7 pilar konservasi yang dulu sejak dideklarasikan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi. Nah, ketiga pilar ini yakni nilai dan karakter, pilar kedua seni dan budaya, pilar ketiga adalah sumber daya alam dan lingkungan. Pilar pertama, nilai dan karakter, itu akan membawa UNES itu sebagai kampus berperadaban unggul, sedangkan seni dan budaya, pilar yang kedua, itu akan membawa UNES menjadi kampus berbudaya luhur, dan sumber daya alam dan lingkungan akan membawa pada UNES sebagai kampus hijau mandiri. Nah, 3 pilar ini yang akan kita perdalam lagi setelah kita memahami konsep nilai dan karakter adalah nilai dan karakter konservasi, yakni pilar pertama. Baik, nah dari
nilai dan karakter konservasi, sebagaimana kita memahami konsep nilai dan karakter di secara kesepakatan bahwa nilai dan karakter konservasi itu ada 8, sebagaimana fakultas yang ada di Universitas Semarang. Harapannya setiap fakultas itu menjadi punggawa, pengawal, pelaksana, penanggung jawab terhadap implementasi dari setiap nilai-nilai yang ada, nilai maupun nilai dan karakter yang ada dalam universitas berwawasan konservasi yang sudah kita sepakati dalam sebuah visi Universitas Negeri Semarang, yakni menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Baik, dari nilai dan karakter konservasi, dari Fakultas Ilmu Pendidikan, nilai yang dibangun adalah nilai inspirasi. Karakternya adalah inspiratif. Sekali lagi, nilai masih bersifat abstrak, sedangkan karakter itu sudah bersifat konkret. Dalam hal ini, karakterlah yang bisa kita nilai atau yang bisa kita ukur, ya, itu mengenai nilai dan karakter. Itu Fakultas FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Bahasa dan Seni, itu nilainya adalah humanisme, karakternya adalah humanis. FIS, atau Fakultas Ilmu Sosial, nilainya adalah kepedulian, karakternya adalah peduli. Fakultas MIPA, nilainya adalah inovasi, karakternya inovatif. Fakultas Teknik, kreativitas itu adalah nilainya, dan karakternya adalah kreatif. Fakultas Ilmu Olahraga, sportivitas, karakternya sportif. Ekonomi, kejujuran, karakternya adalah jujur. Fakultas Hukum, keadilan, karakternya adalah adil. Nah, dari setiap fakultas ini sudah merumuskan, sudah menyusun panduan mengenai nilai dan karakter konservasi. Implementasinya bahkan sampai mengukurnya. Dan di bahan perkuliahan pendidikan konservasi, terutama di pertemuan ketiga, sudah kami sajikan mengenai nilai dan karakter konservasi, bagaimana kita mengukur, ya, dengan cara mengamati, itu sudah ada daftar checklistnya. Nah, silakan itu bisa menjadi panduan, bahkan mahasiswa, ya, mahasiswa sekalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan asal dari fakultas masing-masing untuk memperdalami, sehingga tanggung jawab Anda sebagai bagian dari fakultas yang ada di UNES itu paling tidak membawa tanggung jawab untuk mengimplementasikan dari nilai dan karakter konservasi yang sudah ditetapkan dari Universitas Negeri Semarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman mahasiswa. Jika ada hal yang masih belum dipahami, kita juga bisa diskusikan, sharing bersama mengenai nilai dan karakter, ya, terutama pada bagaimana kita mengimplementasikan dan mengukur nilai dan karakter konservasi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Semarang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiqla wa metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.